Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setiap malam sebelum kita tidur, mari tidak melalaikan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah. Setidaknya ada satu doa pendek dan doa amalan taubat yang sangat penting dilazimkan setiap kali kita akan berangkat tidur. Dua amalan taubat ini adalah amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan dan amalan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, untuk para sahabat, dalam melazimkan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sebelum tidur ini adalah sangat penting kita lakukan. Sebab setelah kita tertidur, tidak ada jaminan kita panjang umur, sehingga besok pagi masih bisa bangun pagi dari tidur. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita dan mentakdirkan kita meninggal dunia saat sedang tidur, dan besok pagi kita telah tiada. Jika sebelum tidur kita mengamalkan amalan taubat yang telah dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, seandainya kita meninggal dunia saat kita sedang tidur, maka amalan-amalan tersebut akan menjadi amalan penutup hidup kita, dan insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Maka untuk para sahabat yang hari ini sudah memasuki usia tua, mulai usia 45 tahun hingga 60 tahun ke atas, jangan sampai melalaikan amalan-amalan tobat sebelum tidur ini. Nah, para sahabat, pada video kali ini kembali kita akan membahas dua amalan taubat sebelum tidur. Dua amalan ini merupakan amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir, amalan husnul khotimah, dan amalan masuk surga. Barang siapa mengamalkan minimal dua amalan taubat ini sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban saat telah tertidur, yakni diampunkan dosa-dosanya sebanyak butiran pasir. Dan seandainya dia kemudian meninggal dunia saat sedang tidur, maka dia mendapatkan husnul khotimah dan kelak termasuk ahli surga. Oleh karena itu, mari kita ikuti video ini hingga akhir. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk para sahabat menuliskan juga hajat dan doa di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menuliskan nasihat agar bertaubat sebelum tidur. Beliau berkata di antaranya, biasakan pula tidur dalam keadaan bertaubat dan minta ampunan dari semua dosa, dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim. Jika Allah membangunkanmu, ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur, seorang diri hanya ditemani oleh amalmu. Kemudian para ulama juga menguatkan nasihat Imam Al-Ghazali tersebut. Mereka, para ulama, mengingatkan kita agar sebelum tidur membaca istighfar. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Quwaitiyah, para ulama menjelaskan sebagai berikut: yustahabbul istighfaru indal naumi ma'a ba'dil ad'iyatil ukhra. Disunnahkan membaca istighfar sebelum tidur
beserta membaca sebagian doa yang lain. Liyakunal istighfaru khitimata amalihi idza rufi'at ruhuhu. Hal ini agar istighfar menjadi penutup amalnya ketika ruhnya diangkat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, mari sebelum tidur kita usahakan melakukan beberapa amalan, di antaranya membaca doa sebelum tidur dan bertobat minta ampun kepada Allah. Berikut paling tidak 3 amalan yang harus kita paksakan mengamalkannya sebelum tidur. Yang pertama, amalan doa sebelum tidur, yaitu dengan membaca doa sebelum tidur yang telah diteladankan Rasulullah. Di antara redaksinya adalah sebagai berikut: Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani dan Sayyidina Abu Dzar disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut, dan ketika bangun tidur Rasulullah membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, membaca amalan taubat, yakni dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah berpesan agar sebelum tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marrat." Yang artinya, siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ghafarallahu dhunubahum wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Yang ketiga, amalan taubat dengan membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul Istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur, sebab ini adalah amalan husnul khotimah. Siapa yang membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Dengan demikian, paling minimal sebelum tidur, mari amalkan 1 doa dan 2 amalan taubat ini, agar saat kita telah tertidur, kita mendapatkan keajaiban dosa-dosa kita telah bersih diampuni Allah, dan mendapatkan jaminan husnul khotimah dan masuk surga seandainya kita meninggal dunia saat sedang tidur. Mari kita ulangi. Yang pertama, kita membaca doa sebelum tidur terlebih dahulu. Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian yang kedua, membaca istighfar 3 kali.
dengan doanya sebagai berikut. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan yang ketiga, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya satu kali. Bacaannya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka min ni'matika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah membaca 3 amalan ini, jika masih sanggup, kita boleh menambahkan amalan-amalan lainnya. Di antara amalannya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali dan membaca ayat kursi 1 kali. Di dalam kitab Kashfatusi Syaja, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad As-Sawi sebagai berikut. Di antara keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka pada malam itu dia akan selamat dari syaitan, dia akan selamat dari mati mendadak, dan akan selamat dari bala bencana lainnya. Adapun anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan syaitan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Demikianlah para sahabat, beberapa amalan sebelum tidur yang sangat penting kita amalkan. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.